Hai, kami dari kelompok 1 kelas Farmasi A semester 4 Universitas Citra Bangsa Kupang. Baik, di sini kami akan memaparkan materi mengenai destilasi minyak atsiri. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian destilasi minyak atsiri, di mana destilasi itu sendiri merupakan suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan dan kemudahan menguap bahan. Atau destilasi atau penyulingan itu merupakan salah satu metode kimia fisika yang digunakan untuk mengambil minyak atsiri. Untuk bagian-bagian tanaman yang bisa diambil minyak atsirinya seperti daun, bunga, biji, akar, ranting, bahkan kulit. Untuk pengertian minyak atsiri itu sendiri, yaitu merupakan suatu zat utama yang berbau yang terdapat pada tanaman. Di mana sifat dari minyak atsiri ini di mana dia lebih spesifik, yaitu mudah menguap pada temperatur biasa di udara. Maka saat itu diberi nama volatile oils atau minyak menguap, juga minyak eter dan minyak esensial. Nama minyak esensial diberi karena minyak atsiri mewakili bau dari tanaman asalnya dalam keadaan segar dan murni tanpa pencemaran. Minyak atsiri umumnya tidak berwarna, namun pada penyimpanan lama minyak atsiri dapat teroksidasi dan membentuk resin, serta warnanya berubah menjadi lebih tua atau gelap. Untuk manfaat dari minyak atsiri, yaitu terdapat beberapa kegunaan minyak atsiri, yaitu yang pertama di bidang industri makanan, yaitu sebagai essence lemon mint untuk membuat permen atau coklat. Yang kedua di bidang industri farmasi, yaitu pembuatan pasta gigi, analgesik dan inhaler diclofenac, dan juga eukaliptol digunakan dalam pengobatan gigi untuk menghilangkan rasa tidak enak. Berikutnya untuk bidang industri kosmetik, yaitu seperti parfum, sabun, dan make up. Berikutnya di bidang produk veteriner, yaitu lamonin dan mentol yang digunakan untuk membuat insektisida. Yang berikutnya pada bidang industri cat, yaitu tekstil menggunakan essential oil untuk menghilangkan bau cat dan tekstil sebagai yang telah diproduksi. Berikutnya untuk penggolongan minyak atsiri, yaitu digolongkan menjadi dua bagian, yaitu minyak atsiri golongan non terpenoid dan golongan minyak atsiri terpenoid. Yaitu yang pertama minyak atsiri golongan non terpenoid, yaitu berantai pendek, gugus aromatik, nitrogenetid, gugus sulfur, terbentuk melalui jalur sintesis asam sikimat, fenilpropanoid, dan jarang digunakan dan diaplikasikan. Untuk berikutnya yaitu minyak atsiri terpenoid, yaitu senyawa yang berasal dari molekul satuan isoprena kerangka karbonnya dibangun oleh penyambung dua atau lebih satuan C5. Penggolongan berdasarkan jumlah satuan tersebut yaitu 2 atau C10, 3 C15, 4 C20, 6 C30 atau 8 C40 dan satuannya. Untuk penggolongan minyak atsiri berdasarkan komponen kimia antara lain yaitu hidrokarbon, alkohol, aldehida, keton, fenol, eter fenolik, oksida eter, dan sebagainya. Untuk contoh tanaman penghasil minyak atsiri yaitu beberapa contoh tumbuhan yang ada di Indonesia dan bagi tanaman yang mengandung minyak atsiri yang berkhasiat, antara lainnya yaitu akar wangi dan kemuning. Yang kedua daun, yaitu seperti nilam, cengkeh, serai lemon, serai wangi, sirih menta, kayu putih, gandapura, jeruk purut, karminem, karangen, kemuning, kenikir, kunyit, selasi, dan kemangi. Untuk biji yaitu seperti
Adas, Seledri, Alpukat, Kapulaga, Clausena, Kasturi, dan Kusambi. Untuk buah yaitu adas, jeruk, jintan, kemukus, anis, ketumbar. Untuk bunga yaitu cengkeh, kenanga, melati, sedap malam, cempaka kuning, daun seribu, dan sebagainya. Untuk kulit kayu yaitu kayu manis, akasia, lawang, cendana, mosoi, selasihan, dan sintok. Untuk ranting yaitu cemara, gimbul, dan kipas. Untuk rimpangnya yaitu jahe, kunyit, bangel, kencur, lengkuas, dan sebagainya. Nah, untuk seluruh bagian yaitu akar kucing, bandaton, ingwe, selasi, sudamala, dan rawas. Untuk khasiat dari beberapa tanaman seperti contohnya di sini kami mengambil contoh tanaman nilam, yaitu di mana digunakan sebagai pengikat bahan-bahan pewangi lain dalam komposisi parfum dan kosmetik. Selain digunakan dalam bentuk minyak, daun nilam juga berguna untuk bahan pelembab kulit, menghilangkan bau badan, pengawet mayat, dan obat gatal-gatal pada kulit. Ada dua jenis metode dalam destilasi minyak atsiri. Yang pertama, hidrodestilasi. Hidrodestilasi yaitu penyulingan suatu campuran yang berwujud cairan yang tidak saling bercampur sehingga membentuk dua fase atau dua lapisan. Untuk melakukan proses ini perlu membutuhkan bantuan air atau uap air. Berdasarkan cara penanganan bahan yang diproses, hidrodestilasi memiliki 3 jenis metode, yaitu destilasi air, destilasi uap langsung, dan destilasi uap dan air. A. Penyulingan atau destilasi air. Dalam tipe penyulingan ini, bahan yang akan disuling berhubungan langsung dengan air mendidih. Air dididihkan dengan api secara langsung, lalu bahan-bahan yang disuling akan mengembang di atas air tersebut atau bahkan terendam seluruhnya, sehingga metode destilasi air disebut juga sebagai metode perebusan. B. Penyulingan atau destilasi uap dan air. Metode ini disebut juga pengukusan karena menempatkan bahan tanaman yang akan disuling dalam wadah yang konstruksi hampir sama dengan dandang pengukus. Prosesnya, air ini dididihkan pada bagian bawah alat, lalu minyak atsiri akan ikut bersama aliran uap yang dialirkan ke kondensor. Alat yang digunakan dalam metode ini disebut alat pengukus. Minyak atsiri yang dihasilkan dengan metode ini memiliki mutu yang tinggi, namun dalam prosesnya temperatur steam harus dikontrol agar hanya cukup untuk memaksa bahan melepas minyak atsiri, bukan membakar bahan. Tekanan uap yang digunakan yaitu 1 atmosfer dan suhu 100 derajat Celcius. C. Penyulingan atau destilasi uap langsung. Prinsip kerja metode ini adalah bahan-bahan dialiri dengan uap dari suatu pembangkit uap. Alat yang digunakan disebut alat suling uap langsung. Uap yang dihasilkan memiliki tekanan yang lebih besar daripada tekanan atmosfer. Uap yang dihasilkan nantinya dialirkan ke dalam alat penyuling sehingga minyak atsiri akan terbawa oleh aliran uap air yang dialirkan tersebut ke kondensor untuk dikondensasi. Yang kedua, fraksinasi. Fraksinasi yaitu penyulingan suatu cairan temperatur sempurna sehingga hanya membentuk satu lapisan.
Destilasi fraksinasi. Destilasi fraksinasi adalah untuk mengumpulkan minyak atsiri secara bag atau menurut fraksinya. Contohnya adalah liang-liang. Prinsip destilasi minyak atsiri. Prinsip pada percobaan kali ini adalah menggunakan pengulingan destilasi yang merupakan suatu proses pemisahan komponen-komponen suatu campuran yang terdiri atas dua cairan atau lebih, yang berdasarkan perbedaan tekanan uap atau berdasarkan perbedaan titik didih komponen-komponen senyawa tersebut. Jenis penyulingan yang digunakan yaitu hidrodestilasi, di mana hidrodestilasi adalah penyulingan suatu campuran yang berwujud cairan yang tidak saling bercampur hingga terbentuk dua fase atau dua lapisan. Proses ini dilakukan dengan bantuan uap air juga. Hidrodestilasi memiliki tiga jenis metode berdasarkan cara penanganan bahan yang berinti, yaitu destilasi udara, destilasi uap, dan udara, serta destilasi uap langsung. Alat destilasi minyak atsiri. Alat destilasi minyak atsiri ini terdiri dari termometer, labu didih, setel head, pemanas, kondensor, dan labu penampung destilat. Yang pertama, termometer. Biasanya digunakan untuk mengukur suhu uap zat cair yang didestilasi selama proses destilasi berlangsung. Selanjutnya, labu didih. Berfungsi sebagai tempat suatu campuran zat cair yang akan didestilasi. Selanjutnya, kondensor. Kondensor ini memiliki dua celah, yaitu celah masuk dan celah keluar, yang berfungsi untuk aliran uap hasil reaksi dan untuk aliran air keran. Pendingin yang digunakan biasanya adalah air yang dialirkan dari dasar pipa. Tujuannya adalah agar bagian dari dalam pipa lebih lama mengalami kontak dengan air, sehingga pendinginan lebih sempurna dan hasilnya yang diperoleh lebih sempurna. Penampung destilat biasa berupa erlenmeyer, labu, ataupun tabung reaksi, tergantung pemakaiannya. Pemanasnya juga dapat menggunakan penanas ataupun mantel listrik yang biasanya sudah terpasang pada destilator. Pemisahan senyawa dengan destilasi bergantung pada perbedaan tekanan uap senyawa dalam campuran. Tekanan uap campuran diukur sebagai kecenderungan molekul dalam permukaan cairan untuk berubah menjadi uap. Jika suhu dinaikkan, tekanan uap cairan akan naik sampai tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap atmosfer. Selanjutnya, cold water inlet. Berfungsi sebagai tempat atau saluran air dingin masuk. Selanjutnya, water outlet. Berfungsi sebagai tempat atau saluran air keluar. Yang berikut, distilling flask atau labu destilasi, berfungsi untuk wadah atau tempat sebuah campuran zat cair yang akan didestilasi. Yang berikutnya, zat campur atau mixture substances adalah zat yang memiliki dua atau lebih jenis zat yang berbeda. Walau terdiri atas dua zat atau lebih, zat campuran masih memiliki sifat asli dari unsurnya. Zat campuran dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Yang pertama, zat campur homogen, yaitu merupakan campuran dua atau lebih zat yang mana seluruh zat penyusunnya tercampur dengan sempurna. Pada jenis zat campuran homogen, zat penyusun campurannya tidak bisa dibedakan. Contohnya air garam, air sirup, perunggu, kuningan, dan lain-lain. Yang kedua, zat campuran heterogen, yaitu merupakan campuran dua zat atau lebih yang mana seluruh zat penyusunnya tidak tercampur dengan sempurna. Hal ini kemungkinan terjadi karena masih adanya endapan yang tersisa. Contohnya air kopi, adonan tepung, campuran
air dengan tanah, dan lainnya. Cara kerja destilasi minyak sirih. Pengulangan minyak nilam dapat dilakukan dengan cara sederhana, dan pada dasarnya pemanfaatan dari tanaman nilam ini tujuannya adalah untuk mendapatkan minyak nilam itu sendiri. Cara penyulingan minyak nilam. Yang pertama, direbus. Cara penyulingan minyak nilam yang pertama adalah dengan cara direbus. Cara ini merupakan cara yang paling baik. Pada dasarnya, sistem pengolahan dengan cara ini adalah dengan mengalirkan uap bertekanan tinggi. Pada cara ini harus ada dua drum, yaitu drum perebus air dan drum bahan nilam. Sistem kerjanya, uap yang dihasilkan dalam drum perebus air dialirkan pada drum bahan nilam. Bahan nilam yang akan disuling ditempatkan pada atas piringan yang berlubang-lubang di dalam drum tersebut. Piringan berlubang ini bisa lebih dari satu dengan penempatan secara bertingkat dan diberi jarak pada setiap tingkatnya, baik pada bagian atas maupun pada bagian bawahnya. Begitu juga antara piringan tersebut dengan alas drum juga harus ada jarak kosongnya. Hal ini dimaksudkan untuk menampung uap yang dihasilkan dari drum perebus air. Uap dari drum perebus air dialirkan ke drum bahan. Bersama uap ini, minyak nilam akan terbawa mengalir ke pipa pendingin. Kemudian setelah mengambil pendinginan, campurkan air dengan minyak. Karena massa sap air dan minyak berbeda, maka kedua sap ini akan berpisah dengan sendirinya. Maka dengan mudah minyak nilam berkualitas tinggi bisa dipisahkan dari air tersebut. Yang kedua, dipukul. Cara penyulingan yang berikutnya adalah dengan cara dipukul. Cara penyulingan ini hampir sama dengan cara yang pertama. Hanya saja penyulingan dilakukan dengan satu drum, di mana daun nilam disimpan di atas piringan penyaring dan air berada di drum bagian bawah. Kemudian air dipanaskan dan daun nilam akan terkena uap air tersebut. Yang ketiga, diuap. Cara penyulingan yang terakhir yaitu dengan cara diuap. Penyulingan dengan cara ini merupakan penyulingan yang sempurna, karena minyak yang dihasilkan tidak tercampur dengan air, sehingga hasil minyak sirih dapat terjamin kualitasnya. Prinsip dari cara uap yaitu daun nilam tidak terkontak langsung dengan air maupun api. Uap dengan tekanan tinggi dialirkan langsung melalui pipa ke katet atau drum perebus air ke katet yang satunya yang berisi daun nilam. Uap air yang keluar dialirkan lewat pipa menuju kondensor hingga mengalami proses kondenisasi. Kemudian cairan yang keluar menetes ditampung dan selanjutnya dipisahkan untuk